Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai KYTB pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bekas seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bekas seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk KYTB malam ini. Tuhan, walaupun kami masih dalam ibadah online, kami juga berdoa untuk agar KYTB malam ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan atau di luar, Engkau berkati agar mereka bisa sampai rumah dengan selamat dan juga bisa bergabung dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Marcia yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati Kak Marcia agar bisa membawakan dengan baik dan juga kami bisa mendengarkan dengan baik dan dapat menerapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lagu selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Sebelum mendengarkan firman dari Kak Marcia, ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Oke, kalau nggak ada, mari kita menyanyikan lagu How Great is Our God. The splendor of the King, Lord in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will say, how great is our God! Age to age he stands, and times is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And now we say, how great is our God! Above all names, worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we see, how great is our God! How great is our
God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Saya persilahkan kepada Kak Marce. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa anugerah Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kami. Anugerah yang kami seringkali tidak sadari, tetapi anugerah itu terus melimpah di dalam kehidupan kami. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kami bahkan ketika kami belum ada di dunia ini, ketika kami bahkan tidak menyadari bahwa kami membutuhkan anugerah. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, dan malam hari ini kami akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau belajar, berikan kepada kami hati yang siap untuk ditabur oleh firman Tuhan, dan tolong hamba-Mu yang lemah dan sungguh penuh dengan keterbatasan, biar hanya Tuhan saja yang berbicara kepada setiap kami, dan ketika firman itu dinyatakan kami sama-sama belajar untuk hidup sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, nah teman-teman, malam hari ini kita mau bahas satu, aku tambahin di belakangnya ya, my love for you. Loh. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai 12. Aku yakin teman-teman udah sering nih dengar kisah ini. Dan apalagi di sini kayak rata-rata guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu pasti pernah cerita tentang Nikodemus ini. Nah, teman-teman sekalian, aku akan bacain buat kita dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dan barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Oke, nah teman-teman sekalian, tema yang kita akan sama-sama belajar malam hari ini adalah kelahiran baru orang percaya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita melihat ya ke dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita mau belajar apa sih lahir baru itu. Nah, sebelum kita melihat apa lebih lanjut mengenai apa itu lahir baru, kita mau lihat dulu seorang tokoh yang hari ini kita baca, yaitu Nikodemus. Boleh di next. Oke, apa itu lahir baru? Kita mau lihat dulu ya. Nikodemus itu siapa sih? Oh, aku bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Oke. Jadi siapa sih Nikodemus itu? Nikodemus itu seorang Farisi, dia pemimpin agama Yahudi dan hidup keagamaannya sudah pasti sangat baik ya. Kalau seorang pemimpin Yahudi itu sudah pasti hidup keagamaannya sangat baik. Nah, tidak hanya itu, tetapi dia juga seorang yang tahu kalau misalnya Yesus itu adalah guru yang diutus Allah. Kalau teman-teman lihat di ayat 2 tuh dibilang bahwa Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dari sekian data yang kita dapatkan dan dari orang-orang Farisi itu bukan orang-orang yang wajar gitu ya kalau mau datang kepada Yesus. Jadi mereka ini orang-orang yang membenci Yesus sebenarnya kan ya. Nah, tetapi ketika kita lihat Nikodemus ini satu malam hari dia datang kepada Yesus, kita mungkin, kalau saya pribadi menyimpulkan dia ini seorang yang mungkin percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi masalahnya adalah ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, next, apakah itu cukup? Ya, ketika dia datang ketika dia datang kepada Tuhan Yesus di malam hari, apakah itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia seorang yang sudah lahir baru, dia seorang yang mengikut Tuhan gitu ya. Dia seorang yang melakukan hukum Taurat dengan luar biasa. Kita tahu ya, orang-orang Farisi itu hebat-hebat sekali kalau melakukan hukum Taurat. Nah, tapi kemudian apakah itu cukup? Nah, teman-teman, hidup sebagai pengikut Kristus, hidup sebagai orang yang dilahir barukan, tidak sekedar percaya. Next. Jadi Tuhan Yesus itu mau menyatakan bahwa kepada Nikodemus bahwa ketika dia datang malam itu kepada Tuhan Yesus, dia datang mungkin dengan percaya, tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa itu cukup. Menarik ya, ini sebenarnya nggak nyambung ya. Waktu Nikodemus datang tuh, Nikodemus bilang, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, gitu. Tapi kemudian Tuhan Yesus jawabnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apakah hubungannya dari pernyataan Nikodemus itu dengan apa yang Tuhan Yesus itu katakan next. Jadi dia katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, teman-teman, ketika Nikodemus ini datang, kita lihat latar belakang Nikodemus itu dia datang di malam hari. Dia datang di malam hari kepada Yesus. Kenapa dia harus datang malam hari kepada Yesus? Teman-teman, kalau misalnya dia ini seorang bukan kalau misalnya, karena dia ini seorang Farisi, seorang yang pemimpin agama, dia tidak mungkin datang siang-siang kepada Yesus, karena itu mengkhianati teman-temannya yang lain yang tidak suka kepada Yesus. Jadi dia datang malam hari kepada Yesus untuk berbicara.
kepadanya. Mungkin dia menghindari kerumunan orang, dia menghindari pertanyaan dari orang-orang. Kenapa kamu datang kepada Yesus gitu ya? Jadi dia datang kepada Yesus, dia mau hanya punya, jadi dia mau hanya punya relasi dengan Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau orang lain tahu kalau misalnya dia punya relasi dengan Tuhan Yesus. Nah, tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, teman-teman, menarik sekali kalau misalnya teman-teman. Oke, next kita lihat ya. Kalau misalnya apa sih sebenarnya lahir baru itu? Nah, ini yang ayat 3 pertama dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Next, dikatakan di ayat 5 bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Next, di ayat 11 kemudian dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat nih, 3 kali Tuhan Yesus tuh mengatakan sesungguhnya, sesungguhnya, sesungguhnya. Nah, makna kata sesungguhnya ini menyatakan bahwa ini tuh sama dengan kata amin. Kalau teman-teman lihat di belakang Alkitab tuh, arti amin itu artinya adalah pasti, sungguh, benar. Jadi Tuhan Yesus tuh mau bilang, kalau kamu nggak lahir baru sudah pasti kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, sudah pasti kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, kalau misalnya sesungguhnya, dia di ayat yang 11 dikatakan bahwa kami ini benar-benar menyatakan apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Kesaksian tentang Kristus. Kesaksian tentang siapa itu Kristus. Nah, teman-teman, jadi mau mengatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus ini katakan itu benar dan pasti. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita tidak lahir baru, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kita tidak lahir baru, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan itu adalah benar dan itu adalah pasti, gitu ya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kamu harus lahir baru. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, dilahirkan dari air dan roh ini apa sih? Nah, teman-teman, next kita mau lihat kembali ke belakang, yaitu kepada Yehezkiel, kitab Yehezkiel nih. Dia katakan seperti ini, next. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Nah, jadi ini maksudnya lahir dari air dan roh. Jadi ini bukan soal kamu disiram pakai air atau misalnya kamu diberikan disiram dengan sesuatu yang diberikan sesuatu yang baru, tidak, tetapi ini tentang Tuhan itu yang bekerja di dalam kehidupan kita, melahir barukan, dia mentahirkan kita, dia memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Jadi ini adalah satu anugerah, teman-teman. Lahir baru itu adalah satu anugerah. Next, teman-teman, mungkin ada orang yang bilang, oh, lahir baru tuh apa sih sebenarnya? Bisa nggak ya kita usahain lahir baru tuh? Oh, oke, aku akan melakukan kebaikan, aku akan melakukan ini dan itu supaya aku lahir baru, supaya aku masuk kerajaan Allah. No, ini bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri. Ini adalah anugerah Allah. Kalau misalnya kita dan teman-teman, ini bukan sesuatu yang baru ya harusnya bagi Nikodemus. Kan Nikodemus nanya lagi tuh, emang gimana Tuhan, mana ada sih orang yang bisa dimasukin lagi ke perutnya kalau udah gede dimasukin ke perut mamanya lagi. Terus nanti dia tanya lagi,
Bagaimanakah mungkin itu terjadi? Nikodemus masih tanya tuh ketika Tuhan Yesus ngomong, kamu harus dilahirkan kembali. Padahal ini sudah dijelaskan gitu ya, sudah Tuhan itu mengatakan, wah masa kamu ini pengajar Israel, masa kamu nggak ngerti hal-hal yang seperti ini. Jadi ini tuh sesuatu yang memang sudah diajarkan dari sejak perjanjian lama gitu ya teman-teman. Jadi harusnya Nikodemus itu tahu apa maknanya dilahirkan kembali dari air dan roh. Nah, tapi kita tidak akan melihat ke sana ya teman-teman. Tapi kita melihat bahwa kelahiran baru itu pertama-tama dan itu sungguh-sungguh hanyalah anugerah Allah. Jadi itu adalah anugerah karena kasih Allah kepada kita. Next, dikatakan di ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan next, beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman ini benar-benar hanya oleh anugerah, hanya oleh kasih Allah kepada kita. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita usahakan. Next, dikatakan di Titus juga adalah pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi teman-teman, lahir baru itu adalah anugerah Allah. Pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan ini bukan karena perbuatan baik. Jadi kalau Nikodemus itu sudah hidup dengan baik, sudah melakukan hukum Taurat, no, itu bukan, itu tidak menyatakan bahwa dia lahir baru, teman-teman. Ini lahir baru hanya ketika kita dibaharui oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, kenapa ya kita harus lahir baru? Next. Nah, kenapa kita harus lahir baru? Next. Nah, di ayat 6 dikatakan bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita ini adalah orang-orang yang dilahirkan dari daging. Kita lahir sebagai manusia yang berdosa. Kita mewarisi dosa. Jadi dosa itu melekat, kedagingan itu melekat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus dilahirkan kembali dari roh supaya kita bisa datang kepada Allah yang adalah roh, gitu ya. Yang Allah yang kudus itu, yang Allah yang hanya bisa digapai ketika Dia turun untuk menggapai kita. Kita tidak bisa mengusahakan untuk datang kepada Allah. Hanya oleh anugerah Allah kita bisa datang kepada Allah. Nah, teman-teman, sesuatu yang kita tidak bisa pikir-pikir. Oke, aku mau melakukan ini, aku akan melakukan itu untuk supaya aku lahir baru. Tidak bisa ya, teman-teman. Nah, karena itu bagaimana kita tahu kita sudah lahir baru? Next lagi. Gimana kita tahu kita sudah lahir baru? Kalau misalnya dari Lukas 6 ayat 43 sampai 44a dikatakan karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Jadi bagaimana kita tahu kita sudah lahir baru atau tidak? Kita bisa melihat dari buah-buah yang dihasilkan hidup kita sehari-hari. Nah, teman-teman, apakah kita sudah lahir baru? Ciri-cirinya apa sih kita sudah lahir baru? Next, lahir baru itu berarti kita hidup baru. Kita punya hidup yang radikal. Kita tidak lagi hidup sesuka-suka kita. Kita tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Kalau misalnya Rasul Paulus itu bilang bahwa kamu itu sudah hidup baru, kamu harus menghidupi hidup yang baru, bukan lagi menghidupi hidupmu yang lama. Tinggalkanlah yang di belakang dan lihatlah ke depan. Ketika kita sudah menerima Kristus. Nah, hidup baru itu bukan sekedar hidup yang seadanya. Bukan sekedar hidup, oh aku percaya Tuhan, aku ke gereja setiap hari, aku hidup melayani, bukan sekedar perbuatan-perbuatan lahiriah seperti itu. Tetapi hidup baru itu berarti kita benar-benar hidup itu berubah 180 derajat. Dari dulu kita suka dosa, kita jadi benci dosa. Dari dulu kita tidak suka datang kepada Allah, kita menjadi cinta kepada Tuhan, kita cinta kepada Allah. Next. Jadi kita hidup baru, lahir baru adalah hidup baru, yaitu di mana kita mencintai Tuhan dan kita membenci dosa.
kita cinta Tuhan dan kita benci dosa. Next lagi, dan next lagi. Nah, cinta Tuhan dan benci dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat. Teman-teman, dikatakan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau orang sudah lahir baru, dia sudah lahir dari Allah, dia tidak lagi dapat berbuat dosa. Nah, tapi teman-teman, masalahnya kenapa ya kita masih sering melakukan dosa? Apakah berarti bahwa kita semua adalah orang-orang yang belum lahir baru? Gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kita juga harus menyadari bahwa kita tetap masih keselamatan kita itu ada already but not yet. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Gimana tuh menjelaskannya? Sedang berlangsung, teman-teman. Jadi kita masih dalam proses gitu ya. Kita sudah diselamatkan tetapi kita belum sampai di ujungnya. Kita masih berjalan menuju ke sana gitu ya, teman-teman. Kita masih ada di dunia yang berdosa dan kita masih hidup di dalam kedagingan kita ini. Dan itulah sebabnya kadangkala kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Kita masih jatuh bangun di dalam kehidupan berdosa kita. Tetapi teman-teman, ketika kita lahir baru, next kita meninggalkan dosa kita dan kita hidup bagi Allah, next kita masih mungkin melakukan dosa, tetapi ada yang nyata yang kita selalu lakukan, yaitu iman yang nyata di dalam perbuatan kita. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau misalnya teman-teman kita hari ini bilang, oh aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku melakukan semuanya untuk Tuhan Yesus, tapi kita misalnya hanya melakukannya setengah-setengah, kita hanya melakukannya, oke, yang ini aku suka aku lakukan, yang ini aku tidak suka aku tidak lakukan, gitu ya. Misalnya kayak Nikodemus, oh aku datangnya malam-malam hari aja lah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku ini sudah lahir baru kan, aku sekarang sudah cinta Tuhan kan, aku sekarang sudah hidup bagi Tuhan kan, oke Tuhan ya, aku sudah pelayanan, setiap hari Minggu aku sudah datang ke gereja, tapi Tuhan sudah ya, sudah cukup segitu saja ya Tuhan ya, jangan minta lagi yang lebih, aku sudah cukup pelayanan, aku sudah cukup melakukan ini dan itu Tuhan, jadi jangan minta yang lebih lagi Tuhan. Jadi kita mau kasih setengah saja dari hidup kita. Kalau yang enak ya kita kasih Tuhan, yang nggak enak ya udahlah, kita ya udah Tuhan, ya janganlah ya Tuhan, masa sih aku harus memberikan seluruh hidupku sama Tuhan, masa aku kerja juga harus misalnya kerja, Tuhan aku kan di gereja udah rajin, masa ya kerja juga aku masih harus berdoa, aku masih harus tulus, aku masih harus penuh integritas. Bolehlah Tuhan kalau di tempat kerja nyolong-nyolong sedikit. Bolehlah Tuhan kalau misalnya di sekolah bolehlah sedikit-sedikit nyontek. Kan udah ke gereja. Kan udah pelayanan. Ya, setengah lah Tuhan. Bagi dua. Nah, Nikodemus aja datangnya malam kok, nggak siang-siang. Kenapa coba? Nikodemus aja datangnya siang. Itu maksudnya supaya orang-orang nggak harus lihat dia gitu kan ya. Tapi teman-teman, iman yang nyata di dalam perbuatan itu nggak kayak gitu. Iman yang nyata di dalam perbuatan itu adalah keseluruhan hidup, keseluruhan perbuatan kita. Jadi semua yang kita lakukan, nggak cuma 1-2 yang kita lakukan. Enggak, teman-teman. Jadi hidup itu seluruhnya, hidup pekerjaan kita, hidup sekolah kita, hidup kita di rumah, hidup kita ngapa-ngapain, semuanya itu kita lakukan, kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kalau misalnya hidup kita itu kita bilang kita percaya pada Tuhan, tapi di tempat kerja kita hidupnya mungkin kita menjadi salah satu orang yang suka nyuap, atau mungkin di tempat kerja kita salah satu orang yang suka korupsi ini dan itu gitu ya. Itu ya tidak berarti kita tidak menyatakan iman kita di dalam perbuatan gitu ya. Kalau kita menyatakan iman di dalam perbuatan itu seluruhnya kita kasih. Nah, teman-teman, kalau kita lihat Nikodemus nih, next, Nikodemus itu dia tidak hanya menyatakan imannya dengan percaya, tapi di pasal-pasal selanjutnya kita bisa lihat dia menyatakan keyakinannya akan Tuhan Yesus. Waktu orang Farisi itu mengadili Tuhan Yesus, dia berdiri dengan lantang, dia membela Tuhan Yesus. Ketika
Tuhan Yesus itu mati, Tuhan Yesus itu mati, dia datang membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu untuk dia meminyaki Tuhan. Gitu ya. Sekarang dia udah nggak sembunyi-sembunyi lagi datang kepada Tuhan Yesus. Dia terang-terangan menyatakan bahwa dia ini sekarang orang yang percaya kepada Yesus. Dia adalah orang yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai pengikut Kristus. Nah, teman-teman, dia waktu kemudian dia juga menguburkan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ini loh hidup yang sudah diperbaharui, hidup yang sudah kita tuh sudah lahir baru tuh nyata gitu ya. Dari semua perbuatan kita, mungkin kita masih jatuh bangun, tidak masalah, tetapi ketika kita terus melakukannya, kita terus berjuang untuk melakukan itu bersama dengan Tuhan. Nah, kalau teman-teman lihat next lagi, kita melihat ya, setiap kali Nikodemus itu melakukan sesuatu tuh identitasnya tuh disebutkan ya. Ini jadi kayak itu menunjukkan kontras. Dulu tuh dia datang kepada Tuhan Yesus, sekarang dengan sembunyi-sembunyi. Next, dia datang dulu dengan sembunyi-sembunyi kepada Tuhan Yesus, sekarang dia berani dengan lantang menyatakan bahwa ini loh Tuhanku. Dia tidak bisa lagi dia tidak bisa lagi menyembunyikan cintanya kepada Tuhan. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan cintanya kepada Tuhan. Jadi dia menyatakan bahwa ini dia sudah lahir baru, dia sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, dia sudah hidup baru, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Nah, teman-teman sekalian, kita hari ini bagaimana? Apakah kita hari ini masih tidak menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus gitu ya? Kita mungkin masih mengatakan kita beriman, tetapi kita tidak menyatakan perbuatan kita itu sebagai perbuatan yang mencintai Tuhan. Perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman, perbuatan yang menunjukkan kita nih cinta sama Tuhan. Teman-teman, gimana sih kalau kita cinta sama orang? Masa sih kita cinta sama orang terus kita sembunyi-sembunyikan? Kita kan kalau cinta sama orang tuh kita berusaha supaya orang tuh tahu kan kalau kita cinta sama dia kan ya. Kalau kita sudah lahir baru, otomatis kita cinta sama Tuhan. Nah, di dalam cinta kita yang mungkin kita masih akan bikin dia marah, pasangan kita mungkin pasti seperti Koyo yang sudah menikah dengan cinta yang besar untuk Cijo, cinta yang besar kepada Cijo, pasti mereka juga masih bertengkar kadang-kadang mungkin. Ya nggak sih kok? Oh, masih benar kok. Jadi teman-teman, kadang-kala memang kita masih bisa gitu ya, masih bisa melakukan kesalahan gitu ya. Walaupun kita mencintai dengan tulus, karena memang kita masih di dunia yang berdosa. Kita pun masih hidup di dalam daging kita ini yang penuh dengan dosa. Tapi kita sudah tidak dikuasai lagi oleh dosa. Bedanya ya teman-teman, kita mungkin masih hidup di tengah-tengah dunia, tapi kita sudah tidak terikat, sudah tidak terbelenggu lagi sama dosa. Jadi ini kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa itu. Kalau misalnya dulu tuh kita masih dicengkram oleh dosa, jadi keinginan kita hanyalah melakukan dosa. Jadi kita nggak bisa gitu lepas dari dosa. Tapi ketika Kristus itu sudah melepaskan belenggu dosa itu dari kita, kita sudah bebas untuk memilih kita melakukan dosa apa tidak. Kita bisa memilih teman-teman untuk melakukan dosa atau tidak. Jadi hari ini ketika kita katakan kita beriman, kita mencintai Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan Roh Kudus itu sudah memperbaharui hidup kita, kita mau terus gitu melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti Nikodemus, Tuhan tuh nggak mau Kak, Tuhan nggak mau Nikodemus cuma menyatakan diri sebagai orang yang percaya pada Tuhan hanya di malam hari. Sekarang Nikodemus menyatakan dia percaya Tuhan di siang hari. Dia mungkin akan kehilangan banyak hal. Nikodemus mungkin akan kehilangan banyak hal ketika dia menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Mungkin dia akan sudah pasti dia akan dibenci oleh rekan-rekannya orang Farisi ya. Sudah pasti mungkin juga keluarganya akan membenci dia. Tetapi dia berani ambil resiko itu karena dia cinta kepada Tuhan. Dia tidak bisa menyembunyikan cintanya itu kepada Tuhan. Jadi dia tuh sangat ingin menyatakan bahwa dia tuh cinta sama Tuhan. Kalau kita cinta, kita pasti ingin menyatakan
Next, selanjutnya selain kita menyatakan iman kita itu dalam perbuatan, kita juga ini ya, terang versus gelap. Di ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, teman-teman, ini juga ya. Ketika kita itu lahir baru, ketika kita itu sudah menjadi pengikut Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita hidup di dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan, kita itu sekarang tidak membenci terang lagi. Karena apa? Karena kita sekarang sudah hidup baru di dalam Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa ini loh Tuhan yang kupercayai, ini loh Tuhan yang aku kasihi, Tuhan yang aku cintai gitu ya. Jadi sekarang itu perbuatan-perbuatan kita tuh kita nggak malu lagi mengungkapkannya. Kalau misalnya teman-teman ingat ya kisahnya Adam dan Hawa waktu mereka baru melakukan dosa, mereka sangat malu. Mereka sembunyi dari Tuhan. Nah sama tuh kayak kita. Ketika kita melakukan dosa kita kan malu ya. Kita sembunyi. Tapi sekarang kita adalah orang-orang yang sudah dilahirbarukan. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, kita sekarang mau gitu ya, menyatakan perbuatan-perbuatan kita itu di dalam terang. Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Karena kita sekarang adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Jadi kita tidak takut lagi untuk menyatakan diri sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Karena kita melakukan kebenaran. Kalau misalnya kita melakukan kejahatan, kita takut ya. Teman-teman pernah nggak sih ketemu sama orang yang habis melakukan dosa, habis melakukan kesalahan tuh pasti dia takut gitu ya. Walaupun kita nggak tahu misalnya dia habis melakukan dosa, tetapi dia tuh tetap gitu ketakutan. Walaupun kita misalnya nih kita punya teman dia habis melakukan kesalahan gitu, dia habis melakukan sesuatu lah yang salah gitu. Ketemu sama kita tuh pasti dia grogi, pasti dia kayak kayak berusaha menyembunyikan sesuatu gitu ya. Tetapi itu kan jadi malu gitu kan ya. Tetapi kalau misalnya kita ketemu dengan teman kita, orang-orang yang tidak melakukan kesalahan, ya kita datang santai aja, kita ketemu orang itu kan santai juga dengan kita ya. Jadi teman-teman, ya itu juga satu tips. Jadi kalau punya teman tiba-tiba dia merasa kayak kikuk-kikuk gitu dekat, oh jangan-jangan dia harus melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Tapi teman-teman itu ya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah hidup baru di dalam Tuhan, kita menyatakan diri kita sekarang sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah. Kita tidak lagi takut, kita tidak lagi takut, kita tidak lagi malu karena kita sekarang adalah orang yang baru. Kita punya hidup yang baru di dalam Tuhan. Kita punya semua yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Jadi ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, ketika kita lahir baru itu adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita. Tetapi teman-teman selalu ada ciri-cirinya. Pohon itu dikenal dari buahnya. Kita ini dikenal dari buah-buah kita. Apakah kita orang-orang yang cinta kepada Tuhan? Apakah kita orang-orang yang mengasihi Tuhan? Apakah kita orang-orang yang sudah dilahirbarukan? Itu nyata, nampak di dalam kehidupan kita. Nampak nyata di dalam semua tindakan yang kita lakukan. Jadi teman-teman, next, apakah kamu sudah lahir baru? Ini sesuatu yang tidak bisa orang lain jawab. Ini sesuatu yang tidak bisa orang lain jawab. Ini hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ketika kita punya hati yang terus membara kepada Tuhan, walaupun mungkin kita punya kelemahan, kita jatuh di dalam dosa, kita tahu bahwa itu kelemahan kita, bukan karena kita sengaja menjauh dari Tuhan. Bukan karena kita mau gitu menyakiti hati Tuhan. Kita mungkin karena satu kelemahan di dalam diri kita mungkin akan jatuh. Kita mungkin akan terpeleset.
kita mungkin akan melakukan kesalahan ini dan itu. Tapi kita tahu bahwa di dalam kita melakukan kesalahan itu, kita melakukannya itu secara tidak sengaja, gitu ya. Kita melakukannya itu di dalam kelemahan kita. Kita tidak bermaksud menyakiti hati Tuhan, kita tidak bermaksud, kita tidak dengan sengaja, udah tahu itu dosa, kita masih sengaja melakukannya, gitu ya. Udah tahu itu kesalahan, kita masih sengaja melakukan. Itu kan berarti kita tahu ya, berarti mungkin, aku juga nggak tahu sih sebenarnya, mungkin jangan-jangan kita memang tidak mencintai Tuhan, gitu ya. Jangan-jangan memang kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi teman-teman, apakah kita, apakah kamu, apakah saya dan teman-teman sudah lahir baru, sudah menerima anugerah yang besar itu, sudah menghidupi anugerah yang besar itu di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup renungan kita hari ini. Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mungkin masih sering jatuh bangun. Tuhan, kasihanilah dan tolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah melahirkan kami, Roh Kudus yang sudah bertahta di dalam hati kami. Mungkin kami sering tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami, Tuhan. Dan kami mohon anugerah Tuhan terus-menerus di dalam kami menjalani kehidupan kami, supaya di dalam semuanya itu kami terus belajar untuk melakukan hanya apa yang Tuhan kehendaki, hanya apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Tuhan, tolonglah kami, dan biarlah orang-orang melihat kami sebagai anak-anak Tuhan dari kehidupan kami, dari perbuatan kami, dari semua hal yang kami kerjakan. Jangan biarkan kami menyatakan diri kami sebagai orang percaya, tetapi kami mempermalukan Tuhan di depan orang lain dengan hidup tidak benar. Kasihanilah Tuhan dan tolonglah kami, biar kami terus juga berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang bisa melihat buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kami, dan mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Menyerahkan kembali kepada Jessica. Terima kasih Kak Marcia atas firman pada malam hari ini. Sebelum kita doa penutup, mari kita menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang.
bersama. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Aku persilahkan kepada Koi untuk tutup dalam doa. Mari teman-teman kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Biarlah hati ini selalu menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami bukakan, dan biarlah kebenaran ini Tuhan, kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk mempunyai hati yang mengasihi dan lahir baru akan Engkau. Tidak hanya sekedar lahir baru, tapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diperbaharui setiap harinya, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi dan juga senantiasa akan dengar-dengaran akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk Kak Marce yang Tuhan boleh pakai untuk membukakan hati kami dengan kebenaran firman-Mu melewati Nikodemus. Biarlah Tuhan boleh perlengkapi Kak Marce dengan kuat kuasa Tuhan, setiap perjalanan, setiap langkah, setiap masa depan, dan setiap pergumulan, dan setiap studinya, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menolong, biarlah Engkau sendiri yang memberkati, kekuatan, kesehatan, dan terlebih memiliki hati yang terus akan mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Dan biarlah kami boleh menyerahkan teman-teman kami ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, dengan kesetiaan pekerjaan mereka, dengan pelayanan mereka, dalam setiap pergumulan mereka, kami percayakan Tuhan menolong dan Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Kami boleh menyerahkan ya Tuhan untuk istirahat kami. Biarlah kami boleh istirahat dengan baik, sehingga esok kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesegaran, dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami boleh menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Thank you semua. Thank you Kak Marce.